Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Shalom, damai di hati. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kembali lagi pada hari Minggu ketiga di bulan Mei ini, kita masih diperkenankan Tuhan untuk beribadah. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama di rumah kita masing-masing yang saat ini akan ditata layani oleh Ibu Pendeta Mahwati Tonapasenda STH MPD. Selamat beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah kita saat ini, menyanyi bersama indahnya saat yang teduh. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing di ibadah Minggu
pagi ini dari Nehemia pasal 2 ayat 18 membimbing kita demikian. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ya Tuhan, tolong aku. Ya Tuhan, tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan nama-Mu. Jikalau ku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami bahwa dalam menikmati hidup yang Kau anugerahkan, banyak kali kami memilih cara hidup, mencari jalan kami sendiri, mengikuti keinginan hati dan pandangan mata kami, dan tidak suka mencari hadirat-Mu. Kami lebih suka ada dalam hidup mengkultuskan diri sendiri atau seseorang lainnya karena jabatan dan harta yang ada pada mereka, atau bahkan benda-benda atau barang-barang lainnya. Kami tidak memusatkan hati dan pikiran kami kepadamu sebagai Tuhan kami yang patut kami sembah dan muliakan. Ampunilah kiranya dosa-dosa kami, ya Tuhan. Amin. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Efesus 1 ayat 7 dan 8 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.
sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa untuk membaca Alkitab. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu adalah penerang jiwa kami, penuntun jalan kami, pengajaran untuk dapat bertindak sesuai ketetapan aturan dan hukum-Mu. Layakkanlah kami boleh ada dalam pemberitaan firman-Mu saat ini, baik hamba yang akan membacakan maupun jemaat-Mu yang mendengar. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami bermohon. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di minggu ini Alkitab yang akan kita baca terangkat dari 2 Tawarik 34, ayatnya yang pertama sampai pada ayat yang ke-7. Sekali lagi dari 2 Tawarik pasal 34, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bacaan ini diberi judul Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Amin. Firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu. Firman kehidupan
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang pengasih dan penyayang. Sadar sungguh kita bahwa sampai minggu ini, minggu ketiga bulan Mei, sejak dari awal Maret, kita mulai dibawa dalam suasana yang memang agak berbeda daripada hari-hari minggu lainnya sebelumnya. Bahwa ibadah di gereja diikuti oleh semua anggota jemaat. Tapi semasa COVID-19 atau virus corona, sampai hari ini, minggu ini, kita semua beribadah di rumah. Hanya dituntun secara umum dari gereja, baik itu live ataupun siaran tertunda, rekaman, yang pasti bahwa tidak ada kata hilang semangat atau kurang bersemangat, kurang nilai kekudusan, ataupun juga bahasa lain malas beribadah karena cuma di rumah sendiri-sendiri atau masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang sedang beribadah di rumah dengan hati yang tetap bersyukur, dengan semangat yang teguh, bahkan kerinduan dalam persekutuan walau oleh jarak, tempat dan waktu yang membuat kita terpisah. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini bacaan kita seluruh warga Gemim diangkat dari 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-7. Berbicara tentang Yosia, seorang anak belia. Dan saya katakan bahwa ada hal luar biasa dari kehidupan Yosia yang dapat dijadikan teladan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Usia yang masih sangat belia. Dan Alkitab bersaksi pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 pemerintahannya, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Jelas dalam ayat 3 dikatakan. Saudara-saudara, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, yang artinya bahwa Yosia waktu itu dari umur 8 tahun menjadi raja, ditambah 8 tahun ke depan pemerintahannya, berarti ia ada pada usia 16 tahun. Usia 16 tahun dikatakan ia sudah mencari Allah. Ini bukan sesuatu yang gampang atau bukan pekerjaan yang gampang. Karena di usia itu ia sebagai raja, dan sebagai raja atau seorang penguasa, pemimpin, dia punya agenda yang sangat padat. Punya kekuasaan dan berhak untuk melakukan apa saja. Namun saudara-saudara, Yosia tidak mengikuti kebiasaan raja-raja sebelumnya yang sebagian besar jahat di mata Tuhan, melainkan lebih memilih hidup benar,
seperti yang dilakukan oleh bapa leluhurnya Daud. Yosia juga bahkan menjadi pelopor kebangunan rohani di negerinya. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di depannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Ayat 4 mengatakan, nah saudara-saudara, menjadi nasihat bagi kita semua untuk orang muda, bahwa usia muda bukan penghalang untuk mencari Tuhan secara sungguh-sungguh dan berdiri menjadi seorang yang dapat memimpin dengan baik dan benar. Menjadi teladan bagi banyak orang. Untuk kita sebagai orang tua atau yang menyandang gelar kerja dalam pengabdian pelayanan gereja atau pemerintahan, ingat, itu bukan jaminan menjadi lebih baik dan benar dari yang lainnya. Tetapi jaminannya adalah, adakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mau melayani Tuhan dengan benar dan tulus hati? Adakah kita sungguh-sungguh memandang semua itu sebagai panggilan iman dan bukan sebagai beban yang hanya membuat kita merasa terbebani, kemudian melahirkan persungutan yang mengantar kita pada dosa? Adakah kita memiliki tekad dalam keberanian iman untuk melakukan suatu pembaharuan mulai dari dalam diri sendiri? Berani merobohkan keangkuhan dan kesombongan diri. Berani melawan rasa egoisme diri dan menggantinya dengan kepedulian yang sungguh dalam ketulusan. Berani meremukkan dan menghancur luluhkan bibit-bibit kedegilan hati yang mendatangkan amarah, iri hati, kebencian, dendam, perseteruan, perpecahan. Bahkan berani merendahkan hati dan diri dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memohon ampun atas segala dosa yang telah kita perbuat terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Saudara-saudara, hari ini situasi kita pun tak berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Yosia pada zamannya. Bahwa oleh banyaknya penyimpangan dalam berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan, tak terkecuali pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin bangsa, warga gereja dan warga masyarakat, menyebabkan Allah bertindak dengan menggerakkan apa saja dalam alam raya ini, termasuk virus corona yang sungguh melumpuhkan kehidupan. Virus yang tak terlihat oleh mata, tetapi membuat mata terbelalak menyaksikan akibat serangannya, dan menyebabkan derasnya air mata dalam jeritan kepedihan menahan sakit, melawan lapar dan haus, dan mengajak untuk menguatkan hati dalam pengharapan, memanggil untuk meneguhkan iman dalam keyakinan kepada Sang Pemilik hidup. Tetapi yang kemudian kiranya juga membuat kita semua sungguh-sungguh berani berubah dalam seluruh sikap hidup untuk menjadi lebih baik
dari hari kemarin. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2b. Dengan semua yang terjadi hari ini, saudara-saudara, kita disentakkan kembali pada cara hidup yang benar. Kita dipanggil, diajak untuk kembali pada cara hidup yang benar, yakni menjalin hubungan karib dengan Tuhan sebagai pemilik hidup dan memusatkan seluruh hidup hanya kepada Tuhan dengan meneladani spiritualitas Yosia yang melakukan perbaikan-perbaikan dalam praktek ibadah yang cenderung sekuler, mengkultuskan seseorang karena jabatan dan harta, memperilah benda atau barang dan lain-lainnya. Dan juga kita disentakkan untuk memiliki spiritualitas membangun bangsa melalui cara hidup yang saling mengakui dan menerima satu dengan yang lainnya, sekalipun berbeda. Menjadi seseorang yang terbuka, mau memberi dan penuh kasih, menghormati dan melaksanakan semua yang menjadi aturan ketetapan yang diberlakukan pemerintah, teristimewa pada suasana pandemi COVID-19 ini. Kita semua penuh harapan untuk segera terpulihkan dalam belas kasih Tuhan, yang kepadanya terus kita menaikkan doa, permohonan, puasa, pengaduan dengan air mata, menantikan pemulihan Tuhan dinyatakan. Doa berkuasa mengubah segala sesuatu. Percayalah, Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Marilah kita memberi persembahan sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Menyanyi bersama, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita akan masuk dalam doa umum dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tersadar kami bahwa kami harus melakukan pembaharuan dalam hidup pribadi, keluarga, persekutuan, masyarakat, dan bangsa. Kami mohon penuhilah kami dengan hikmat-Mu. Jamalah hati setiap kami. Kendalikan cara berpikir kami. Dan angkatlah kiranya kami dari lumpur dosa. Dan ampunilah pelanggaran kami, dosa-dosa kami. Agar kami berlayak menerima hati yang baru daripada-Mu, untuk dapat melakukan pembaharuan di segala bidang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami pun bermohon bahwa semua yang sedang diupayakan oleh pemerintah, para medis, relawan, TNI, Polri, dan semua orang yang sedang berupaya untuk tujuan pertolongan dan penyelamatan, kasihani kiranya, terutama
dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bagi yang tengah menderita dalam tangis dan jeritan, kelaparan dan kehausan, dalam ketidakstabilan hidup dan keimanan karena tekanan hidup yang begitu berat, jangan kiranya Tuhan biarkan, tetapi kasihani kiranya Tuhan. Kami gereja-Mu yang terus berpengharapan dalam doa dan yang terus bermohon ampun, perkenankan kiranya Engkau mendengar Tuhan. Kami jemaat-Mu Gemim Yobel, kasihani kami Tuhan. Kiranya tidak ada seorang pun yang goyah imannya, apalagi bersikap apatis, masa bodoh. Tapi hendaklah semua semakin tekun di dalam doa, bersabar dalam kesesakan. Karena kasih-Mu Tuhan tidak berkesudahan. Hanya berdoa dan berdoalah. Memohon dan memohon pengampunan-Mu lah yang dapat kami lakukan. Karena siapakah kami sehingga kami dapat berani melawan ketetapan-Mu? Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan Yesus. Dengarkanlah kiranya permohonan kami dan ampunilah dosa kami. Sebagaimana juga kami akan berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita semua berdiri. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, iman, pengharapan, dan kasih dari Allah yang adalah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Silahkan duduk dan bersaat teduh. Demikianlah ibadah kita atas kebersamaan. Saya menyampaikan terima kasih. Shalom, damai di hati, salam sehat. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh anggota jemaat yang beribadah saat ini, menyampaikan banyak terima kasih atas pelayanan Pendeta Mahwati Tonapasenda
STH MPD. Dan kami berdoa untuk sekalian jemaat, kiranya saat ini kita berada di dalam keadaan yang sehat walafiat karena berkat kasih daripada Tuhan yang selalu menaungi kita dan memberkati kita. Ibu Pendeta bersama keluarga, kami tak lupa menyampaikan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan juga akan tetap melindungi dalam situasi apapun. Demikian juga untuk seluruh petugas pelayan di saat ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tetap semangat. Jangan lupa untuk mencuci tangan, tinggal di rumah, jauhi kerumunan, dan walaupun harus keluar, jangan lupa gunakan masker. Dan terakhir, jangan lupa untuk terus berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Sekali lagi atas nama seluruh badan pekerja menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.